Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Ibu. Dengan Baik Ibu ya. Indrayani sama Ibu Diah ya, Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Halo. Ya Ibu. Internet saya kayaknya kurang stabil ini. Kedengaran suara saya Pak? Ya, dengan Ibu Indrayani ya, kedengaran Ibu? Kedengaran. Ya. Suara saya didengar dengan Kedengaran. baik. Oke. Dengan jelas Ibu Diah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi gimana Budek kita mulai ya? Recording Pak, jangan lupa. Oh ya. Pak Adi. Oh, ya. Siap. Pak Adi. Masih ingat sudah berapa langkah Bapak lalui dari awal? Kita itu sudah 8. 8 enggak dihitung Ya. Pak. Jadi 7. Ya, pertama belakang ya. Ya, betul. Kurang lebih 8 ya. Ya, coba dari pertama apa Pak? Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian Ya. eksplorasi masalah atau penyebab masalah. Kemudian yang ketiga itu akarnya. Yang ketiga akarnya. Ya, apa? Penentuan akar Pak. Ya. Apa ini? Akar pohon. Akar pohon. Oke, saya ulangi dulu ya Bu ya. Penentuan Jadi yang akar. yang pertama adalah ya. identifikasi, kemudian yang kedua eksplorasi ya penyebab-penyebab masalah, kemudian yang ketiga penentuan akar penyebab masalah, kemudian yang keempat adalah masalah yang terpilih, gitu kan? Yang kelima adalah kita menentukan pilihan ya terpilih untuk diselesaikan maksudnya. Dari akar itu kita menentukan pilihan yang akan kita selesaikan, kemudian berikutnya adalah eksplorasi alternatif solusi sampai akhirnya kita menentukan solusi. Dan dilanjut dengan eksplorasi apa Pak? Eksplorasi alternatif solusi. Nah, enggak. Ya, lanjut. Lanjut, kemudian yang titik terus LK 1.4-nya kita menentukan alternatif solusinya apa? Nggak usah LK, pakai langkah aja. Oh, langkah, siap. Setelah eksplorasi apa Pak? Eksplorasi berarti kita menentukan masalah yang akan kita selesaikan. Menentukan apa? Menentukan solusi yang akan kita selesaikan. Masalah yang diselesaikan udah lewat Pak. Oh, berarti menentukan solusi. Solusi yang mana? Yang solusi dari permasalahan sebelumnya yang sudah kita. Solusi yang relevan. Ya, yang relevan. Iya, terus ya, kemudian baru kita merencanakan aksi ya. Aksi baik aksi 1 dan 2. Penyusunan, pembuatan penyusunan aksi 1 dan 2. Kemudian sebelum itu kita juga melakukan field teaching dengan kelompok kecil, kelompok rekan sejawat yang kemudian terus ini masuk ke. Ada satu yang lewat Pak. Ada yang kurang satu. Ada yang kurang satu yang terlewat ya. Ya. Identifikasi. Terlewat satu. Eksplorasi. Kemudian akar penyebab, penentuan. Bapak mundur terlalu jauh. Ada evaluasi. Oh ya betul, ada evaluasi. Ya. Betul. Sebelum peer teaching kan ada evaluasi, betul, ada evaluasi. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi. Oke Pak Adi, untuk langkah 1 ya penentuan masalah. Ya. Nah, masalah apa yang Bapak sudah identifikasi? Masalah yang sudah saya identifikasi yaitu masalah rendahnya motivasi ya belajar peserta didik. Ya, apalagi. Kemudian yang kedua itu masalah rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, motivasi keaktifan, apalagi. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan ya antara peserta didik, guru dengan orang tua murid, 3 elemen penting itu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan ini ya penyelesaian terhadap soal-soal yang mungkin berhubungan dengan HOTS ya, pertanyaan HOTS, higher order thinking skill. Kemudian berikutnya adalah penggunaan dalam hal teknologi ya IT informasi. Gitu. Ada yang kurang Pak?
Ya, Masih ada yang kurang. masih ada yang kurang. Yang berikutnya adalah penggunaan ini ya mode pembelajaran. Ya, oke. Ya, Dari sekian masalah yang Bapak identifikasi, kan Bapak milih 2 ya. ya betul betul juga. Nah, yang mana yang dipilih Pak? Dari 6 masalah yang diidentifikasi, saya menentukan 2 pilihan, yakni masalah tentang motivasi atau semangat belajar yang rendah, kemudian kedua keaktifan peserta didik yang masih juga rendah dalam proses pembelajaran. Kenapa milih itu Pak dari yang lainnya? Nah itu kan berdasarkan kajian, ya berdasarkan kajian literatur dan wawancara beserta orang-orang yang kemudian saya wawancarai, yang akhirnya menjurus ke 2 permasalahan itu. Nah, Bapak kemudian setelah menentukan masalah yang Bapak angkat, bagaimana kemudian Bapak mengeksplorasi penyebab masalahnya? Untuk mengeksplorasi, yaitu tadi melalui kajian literatur, baik itu jurnal ataupun buku, dan juga wawancara terhadap praktisi yang memang bergerak di bidangnya ya, mulai dari pakar pendidikan, pengawas pendidikan, kemudian pengasalah ya, kemudian guru, rekan sejawat, sampai kepada yang lainnya. Nah, dari hasil eksplorasi Bapak, apa penyebabnya motivasi yang Bapak dapatkan? Nah, kemudian dari hasil eksplorasi itu ternyata dari semangat atau rendahnya motivasi itu karena model pembelajaran yang Jangan langsung model, kan tidak langsung model. Apa aja dulu selain model? Kan dari eksplorasi Bapak kan banyak gitu penyebabnya. Kan tidak langsung menentukan akar, saya tidak menanyakan akar, tapi penyebabnya. Apa saja penyebab motivasi rendah gitu dari hasil eksplorasi? Dari hasil eksplorasi itu bisa karena dari diri ya, peserta didik itu sendiri, ya misalkan kurang pengetahuan manfaat dari pengetahuan itu sendiri yang dipelajari apa, misalkan ada juga keterbatasan peserta didiknya, kemudian yang berikutnya di lingkungan, misalkan ada sarana prasarana yang kurang lengkap, kemudian dukungan dari orang tua juga kurang, dan juga mungkin dari pihak guru juga mungkin metode ataupun mode pembelajaran yang kurang pas. Nah, ini menyebabkan peserta didik turun semangat belajarnya atau motivasi. Nah, dari sekian banyak penyebab, yang mana yang merupakan akarnya, Pak? Nah, dari situ adalah model pembelajaran. Model ya. Kalau yang keaktifan? Keaktifan pada prinsipnya hampir sama Bu ya. Itu disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tadi ya diri, ya kemudian lingkungan. Ya, diri bisa jadi karena mungkin faktor fisiknya, keadaannya misalnya sedang sakit, ataupun kemudian di lingkungan luarnya, misalnya temannya, gurunya, orang tuanya mungkin ada masalah, kemudian akhirnya tidak aktif juga di proses pembelajaran. Itu Bu. Yang kemudian menjadi akar apa Pak? Yang jadi akar dari situ adalah metodenya. Metode. Oke, setelah Bapak menentukan akar, ya, akar masalah, ya, dari rendahnya motivasi, ya, dan keaktifan, bagaimana kemudian, bagaimana caranya Bapak melakukan eksplorasi terhadap alternatif solusi dari akar masalah ini? Ya, sama seperti sebelumnya, yakni melakukan kajian baik literatur ataupun wawancara dengan praktisi yang berhubungan dengan pendidikan ya. Literatur baik dari jurnal ataupun dari buku, sedangkan dari wawancara dari seperti yang tadi disebutkan, dari pengawas, dari kepala sekolah, dari unsur pakar pendidikan, dari guru, dan juga dari rekan sejawat yang sama-sama sedang kuliah PPJ. Nah, dari hasil eksplorasi Bapak yang mengenai model apa aja yang Bapak dapatkan? Nah, dari model itu banyak ya Bu ya, ada PJBL, ada PBL, ada inquiry, ada kooperatif, ya. Ada juga inquiry, kooperatif, PJBL, PBL, itu yang saya temukan yang ternyata ya. Nah, setelah melakukan eksplorasi alternatif solusi, apa langkah selanjutnya Pak? Kemudian melakukan analisis dari beberapa dari beberapa mode pembelajaran yang kemudian muncul di situ. Akhirnya saya melakukan
Akhirnya merujuk pada satu model yang kemudian menjadi alternatif solusi, yakni ini pembelajaran kooperatif. Kooperatif. Ya, Itu sebagai solusi yang relevannya, Bapak, untuk masalah model ini. ya kalau menurut hemat saya juga ini mungkin tergantung kemampuan, kan ada beberapa model atau cara untuk bisa akhirnya kemana ya ini solusinya. Tapi yang akhirnya itu yang menjadi pilihan saya. Alasannya apa, Pak? Alasannya eh, salah satu yang mempertimbangkan selain tadi kondisi, beberapa kajian, dan juga karena situasi dan kondisi di sekolah juga termasuk yang kurang ya, masih dominasi ceramah mungkin sama seperti saya sebelumnya, pembelajaran sebelumnya yang didominasi oleh metode ceramah. Nah, ini perlu adanya pembelajaran baru, yaitu salah satunya dengan kooperatif learning dengan metode match. Make a match. Ya, untuk tipe match. Make a match. Ya, betul, match. Kalau untuk metode bagaimana, Pak? Untuk metode, Ya, hasil eksplorasi solusinya Bapak apa alternatifnya? alternatif solusinya akhirnya dari metode itu saya mengambil yang active learning, tapi yang tipe guided teaching. Apa? Guided, Diet. guided. Kan ada beberapa ya tipe untuk yang active Nah, learning. itu yang saya maksud. Bapak jelaskan dulu metode-metodenya yang hasil eksplorasinya Bapak sebelum Bapak menentukan solusi yang relevannya. Apa aja itu hasil eksplorasinya, Bapak? Ya, hasil eksplorasinya sebentar Ibu. Boleh buka ini, Bu? Buka. Boleh, Pak. Bapak ujian nih. Nggak boleh ya? Siap. Boleh. Siap. Ya. Dari beberapa metode itu ada yang diskusi ya, ada yang ceramah, kemudian ada yang kelompok kecil, ya, ada kerja lapangan, ada yang karya, kemudian juga ada ceramah juga bagian, ya, ada permainan, role play, ada juga yang mungkin ngedrill ya, itu juga bagian metode pembelajaran. Ya. Nah dari sekian banyak itu Bapak kemudian solusi yang relevannya apa tadi? Active learning, Bu, dengan ininya guided teaching, tipenya yang guided teaching. Seperti apa itu, Pak? Yaitu bagaimana proses pembelajaran yang harapannya di active learning itu kan akhirnya itu si peserta didik itu mandiri ya, adanya penggaidan, mereka mencari informasi, mencari materi, mencari pengetahuan yang dipimpin atau yang digayat oleh pembina atau guru. Maksud Bapak student active learning gitu? Ya, model active learning. Itu pendekatan itu, Pak. Oh, kalau ya. Student active learning, setahu saya pendekatan. Pendekatannya. Nah, bagaimana Bapak yakin bahwa solusi yang Bapak pilih ini bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak angkat? Ya, karena di sintaknya sendiri ini lumayan, Bu, ya. Kalau saya lihat sintaknya itu memang mengarah kepada keaktifan peserta didik untuk mencari informasi. Walaupun nanti di akhir dari sintak ini, di mana guru masih menguatkan menyampaikan kematerian secara lengkap dan utuh sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tetapi di situ mungkin bisa lebih spesifik, Pak, karena kalau untuk keaktifan siswa, PJBL, PBL juga semuanya itu ini. Semuanya bagian dari itu ya. Oke. Iya. Gimana tuh, Pak? Mungkin ada alasan spesifiknya mengapa bukan model itu yang dipakai? Kembali ke kondisi peserta didik, Bu. Saya belum, karena kan bukan sekolah saya pribadi ya, maksudnya bukan sekolah yang biasa saya ngajar, ini ada sekolah yang dimana saya sebagai tamu di situ, melihat kondisi secara umum memang peserta didiknya itu, mohon maaf, dari golongan ekonomi rendah. Ya, Bu? Ya? Iya. Oke, ya. Lanjut, Pak. Agak putus tadi. Oh, ada terputus ya. Dari golongan ekonomi lemah yang kemudian fasilitas juga kurang lengkap di sana, sehingga saya memutuskan untuk memilih metode tadi ya. Kalau menurut Bapak kira-kira kalau terbatas begitu apa yang bisa dilakukan? Itu kan nanti ujungnya kepada pendanaan. Kalau seandainya
kita atau peserta didik Kan tidak bisa mampu, memanfaatkan yang ada di sekitar juga misalnya. ya betul. Makanya ketika kita tidak mampu, maka bisa dari Nggak pemerintah mesti atau misalnya ngerjain swasta. proyek yang harus, Oh, ya, iya maksudnya untuk ngerjain proyek misalnya PJBL kan nggak perlu yang mahal dan mewah ya. mahal-mahal kan, banyak yang bisa dilakukan dengan bahan yang mudah didapat, murah, dengan peralatan yang sederhana. Mulai saja dulu yang sederhana gitu, tapi intinya itu mereka belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, kemudian merencanakan proyek secara bersama-sama, merancang proyeknya, kemudian mengatur jadwal dan segala macamnya, sehingga proyek itu bisa selesai. Mengenai apa yang dikerjakan itu disesuaikan saja dengan lingkungan keadaan di sekolah ya. Oh, Jangan karena apa namanya pengennya sesuatu yang peralatannya tidak memadai misalnya, tapi bisa disesuaikan saja dengan keadaan yang ada ya. dengan Baik, siap, keadaan yang ada di sekolah. siap. Ya itu pinter-pinternya guru sih sebenarnya untuk uh, menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Karena kalau alasannya itu, terus kapan dong baru mau dimulainya gitu Pak ya? Nunggu peralatannya bagus semua misalnya, itu kan Ya. ketinggalan nanti. Sebenarnya Oke. di pelaksanaan hari kedua itu nanti ada demonstrasi Bu, itu juga memanfaatkan tanaman yang ada di sana ya, sekitar sana. Oh, Jadi yang untuk aksi duanya ini, aksi Bapak duanya. pakai PJBL ya di situ ya. Siap, siap. Jadi kita Oh, ada demonstrasi oke. dan ada hasil, yaitu berupa tanaman hasil kebiakan buatan. Ya, salah Oh, satunya jadi Bapak nanti PPL-nya ini bukan di sekolahnya Pak ya? bukan, PPL-nya itu di sekolah orang lain. Maksudnya sekolah di mana saya bukan. Siswanya ada berapa di situ Pak? Di situ sekitar 6 sampai 10 kali Bu ya, 15 paling banyak di situ. Dan satu angkatannya satu kelas Bu. Jadi satu Sedikit ya sekolah cuma dia cuma siswanya. 3 kelas, kelas 10, 11 dan 12. Masing-masing satu kelas. Pilih kelas yang agak banyak siswanya Pak. Oh Susah gitu. itu kalau cuma 5 karena Bapak mau project nanti bagi kelompoknya gimana? Oh gitu. Ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Bu Dia silakan. Baik, terima kasih Bu Indra. Selamat Pak Adi. Selamat pagi Ibu Budia, ketemu Ya. lagi ya, Masya Allah. Oke, Terakhir. tadi Bapak rencana aksi yang pertama menggunakan apa? Aksi pertama. Iya. Aksi yang pertama itu kooperatif Kooperatif learning. ya. Ya, dengan tipe yang kedua? match. Yang kedua active learning dengan tipe guide teaching Bu. Ya, active learning. Oke. Oke. Pada saat pembuatan rencana aksi ini ya, kan ada solusi ya, mengacu juga ke solusi pada saat membuat rencana aksi kan mengacu juga ke solusinya ya. Betul. Nah, salah satunya tadi. Nah, bagaimana cara Pak Adi menuangkan solusi itu pada rencana aksi? Dalam bentuk bagaimana? Ya. Di rencana aksi itu saya tuangkan yang pertama dari KD ya, kompetensi dasar ya. Dan kemudian di situ diterjemahkan atau diuraikan dalam IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, dengan mempergunakan asesmen Bloom yang lebih tinggi ya. Kemudian yang kedua dalam hal aspek tujuan pembelajaran, dari hasil akhir pembelajaran ini seperti apa, yang kemudian di dalamnya ya termasuk ada ABCD-nya ya, ada audiensnya peserta didik, ada behaviornya, condition sampai kepada dirinya. Jadi jelas tujuan akhir dari proses pembelajaran itu seperti apa, sampai akhirnya nanti berpengaruh terhadap pendekatan ya, pendekatan model sampai pada metode sampai akhirnya pelaksanaan. Iya, terus di RPP-nya itu dalam bentuknya seperti apa Pak itu? Solusi itu dituangkannya. Dalam bentuk Yang kedua kan make a match ya. Yang kedua atau yang pertama? Kalau yang pertama itu make match yang kooperatif. Ya, yang pertama. Nah, maksud saya metode tersebut itu dituangkan di dalam rencana aksi itu dalam bentuk apa? Oh, Seperti dalam apa? bentuk permainan kalau yang make match.
permainan. Jadi materi itu dituangkan ke dalam beberapa kartu, ya. Yang itu kartunya ada sebagian, ya, setengahnya itu adalah pertanyaan, dan kemudian sebagiannya lagi adalah jawaban. Yang kemudian itu dibagi kepada peserta didik, dan kemudian mereka mencari, ya, kalau misalkan dia menemukan atau mendapatkan bagian pertanyaan, maka mencari jawaban. Kalau seandainya dia menemukan atau mendapatkan bagian jawaban, maka dia harus mencari pertanyaan. Yang diuraikan Pak Adi itu apa namanya? Itu metode make a match. Iya, apa? Yang barusan Bapak uraikan itu apanya itu? Itu adalah sintak dari sintak, ya. Jadi solusi yang Bapak tuangkan dalam rencana aksi itu dalam bentuk sintak, kan itu toh? Coba sekarang Bapak tunjukkan dalam bentuk yang lain apa? Metode Bapak. Tidak ada di dalam RPP itu ada tulisan match-match, make a match, apa gitu, toh tidak ada. Tetapi di dalam sintaknya, di bagian pendahuluan, di bagian inti, langkah-langkahnya, begitu toh? Oh ya. Ya, itu yang dimaksud. Oke. Kemudian, bagaimana caranya Pak Adi dapat mengukur atau dapat menilai, ya, bahwa rencana aksi yang Bapak Adi gunakan itu ternyata dapat mengatasi masalah yang selama ini Bapak pilih. Ya. Paham maksud pertanyaan saya? Ya, paham. Ya, rencana aksi RPP Bapak itu ternyata bisa mengatasi permasalahan di sekolah Bapak. Ya. Apa rencana aksi yang pertama itu masalahnya yang terpilih? Yang terpilih itu adalah model pembelajaran. Kalau di aksi pertama, ya. Kemudian kalau yang kedua itu metode pembelajaran. Putus-putus. Halo? Gimana, Bu? Putus-putus nih, Pak. Masa? Putus-putus tadi. Gitu, siap-siap. Terus gimana sekarang udah kondisi bagus? Ya, masalah yang terpilihnya apa rencana aksi pertama? Yang pertama adalah model pembelajaran cooperative learning dengan make match. Itu kan akar masalahnya, solusinya ya. Ya. Sekarang masalahnya, masalahnya yang terpilihnya itu apa adalah yang dia rendahnya. itu? Oh, yaitu rendahnya. Ya. Nah, sekarang apakah RPP yang Bapak susun itu bisa mengatasi permasalahan rendahnya apa tadi? Semangat atau motivasi. Semangat, motivasi siswa peserta didik Bapak. Coba jelaskan. Ya, yang menyebabkan turunnya semangat itu kan terutama yang dominan itu karena faktor diri, ya, faktor dirinya. Ya. Jadi perlu adanya katakanlah permainan, ya, katakanlah yang di situ menyebabkan dia itu senang, sehingga ketika mau belajar itu dia sudah happy dulu, sudah senang dulu. Makanya di make match ini ada sebuah permainan di mana mereka harus mencari pasangan, gitu. Sehingga dengan begitu ketika ada kebahagiaan yang terpancar atau yang lahir dari peserta didiknya, dari dirinya itu, maka dia siap untuk melakukan berikutnya. Yang dimaksud adalah belajar, ya. Ketika dengan adanya jadi yakin ya bahwa metode tersebut yang Bapak tuangkan dalam RPP itu bisa membangkitkan motivasi peserta didik Bapak, ya. Betul, karena diawali dengan Ya, adanya tadi permainan yang menyebabkan dia nah, bahagia. sekarang bahwa di dalam rencana aksi itu kan ada IPK, ya, diturunkan dari adanya IPK, ada tujuan pembelajaran, ya kan turunannya dari situ, ya. Kemudian kita bisa membuat rencana aksi. Nah, bagaimana cara Pak Adi bahwa IPK dan tujuan pembelajaran itu dapat dikembangkan dengan baik? Yakni dengan model, ya, dengan pendekatan model sampai kepada metode itu. Jadi itu semua IPK sampai kepada tujuan itu saya kembangkan dengan pendekatan, ya, model sampai kepada metode. Ya, sebelum ke model dan metode dari tujuan pembelajaran itu apa? Mengembangkannya caranya seperti apa? Yaitu dengan cara ya bagaimana indikator. Sah? Kan ada tujuan pembelajaran. Nah, di bawahnya itu bagaimana cara Bapak bisa mengembangkan tuh hanya
satu tujuan apa KD, hanya satu KD begitu. Kan tidak bisa kalau mengikuti KD saja. Nah, ada caranya untuk mengembangkannya itu dengan indikator, ya kan, dari indikator itulah Bapak bisa kembangkan tujuan pembelajarannya seperti apa gitu toh. Ya. Iya enggak? Ya. Jangan berputar-putar jawabannya Bapak itu saja. Oke. Oke. Kemudian selama proses pembelajaran pernah enggak Pak Adi melakukan penilaian otentik? Apa sih itu penelitian otentik? Penilaian. Maksud saya, sorry. Penilaian otentik itu adalah penilaian yang dilakukan secara observasi, Bu, langsung. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, nah saya sendiri melakukan penilaian dengan observasi melihat. Gitu. Kan tidak cuma dengan observasi. Apa yang Bapak ketahui sih sebetulnya penilaian otentik itu? Bulan merah itu. Ya, penilaian yang bisa dari gurunya, bisa dari teman sejawatnya, atau dari rekan-rekannya. Ya, itu pelaksanaannya. Apa sih sebetulnya penilaian otentik itu? Penilaian yang murni atau asli, yang tidak ada apa ya, rekayasa mungkin. Ya, memang ya begitu. Apa? Yang mengalir, Bu, ya, jadi yang pada saat proses pembelajaran. Penilaian otentik kan bukan cuma observasi, bukan cuma apalagi tadi Bapak sebutkan itu. Ada penilaian dari teman, rekan. Iya, siswa. itu kan jenisnya ya untuk melakukannya salah satunya dari beberapa itu. Nah, sekarang garis besarnya penilaian otentik itu apa? Ya, ini penilaian yang langsung, Bu. Iya, langsung dalam proses pembelajaran ya. Ya, betul. Ya, itu terintegrasi pada proses pembelajaran sekaligus evaluasinya pada kegiatan belajar siswa kan begitu. Ya. Iya enggak? Bapak paham enggak maksudnya? Ya, betul. Penilaian yang terintegrasi di proses pembelajaran dan merupakan evaluasi dari kegiatan belajar siswa itu kan penilaian otentik. Nah, sekarang apa sih penilaian otentik itu? Itu kan pengertiannya ya. Terintegrasinya itu bagaimana? Antara penilaian pada pembelajaran dan evaluasi itu. Nah, itu penilaian yang memang dimulai dari awal sampai kepada proses pembelajaran. Kemudian dari proses pembelajaran. Ya. Apa meliputi apa? Memang dari awal sampai proses pembelajaran. Ya, tapi meliputi apa? Ya, sikap, pengetahuan sampai kepada keterampilan atau kerja. Ada 3 ya, apa Pak? Yaitu kognitif, afektif, dan keterampilan. Ya, itu yang dimaksud dari tadi Pak. Pak Adi itu. Sudah dipancing-pancing ya. Jadi penilaian otentik itu memang penilaian yang terintegrasi di proses pembelajaran, tapi dia juga merupakan evaluasi ya, evaluasi dari kegiatan belajar peserta didik Bapak, ya kan, yang meliputi, nah itu tadi terintegrasinya itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, gitu ya Pak ya. Nah sekarang Bapak bagaimana cara menilai sikapnya, cara menilai pengetahuannya, cara menilai keterampilannya? Kalau untuk sikap mungkin dengan observasi langsung atau juga dengan sesama siswa, wawancara. Yang kedua kalau untuk pengetahuan itu bisa dengan lisan tanya jawab ataukah dengan tulis, dan kemudian kalau keterampilan itu dilihat dari kinerja dia selama bekerja. Gitu itu. Ada juga Pak ya, selain kinerja apa lagi keterampilan itu? Hasil selain laporan, Bapak menilai kinerjanya. Dari laporan hasil, dari laporan hasil. Dari laporannya. Bukan itu. Penilaian keterampilan itu bisa diambil dari kinerja ya. Oke.
Nah, apalagi selain kinerja? Produk berarti hasilnya. Ya, Hasil produk. produk, Ya, proyek, ya kan? proyek. Betul. Itu jadi penilaian keterampilan itu bisa diambil dari kinerja dan proyek atau hasilnya, ya. Nah, sekarang ada juga termasuk di situ penilaian diri yang dilakukan antar siswa. Itu masuk di mana itu, Pak? Penilaian diri itu bisa kepada sikap dan juga bisa kepada keterampilan tadi, ya. Di mana dia itu punya tanggung Keterampilan jawab. bisa masuk Ya. di mana lagi? Di sikap. Di keterampilan bisa masuk Ya. di mana lagi? Bisa di Masuk di kognitif, penilaian apa di lagi? sikap, Bu. Selain di keterampilan. Dan keterampilan sikap. Ya, begitu Pak. Jadi ya penilaian diri itu masuk juga di penilaian sikap dan kinerja. Ya, bisa masuk di situ. Pak Adi bisa mendengar suara dengan baik enggak sih? Dengan baik. Tapi khawatirnya suara saya yang tidak jelas ke ibunya. Halo ini. Pak Adi, kayak putus. Enggak, dengar baik, Bu. Iya, putus-putus Pak Adi. Responnya Nah, agak putus-putus ya. Oke, berikutnya Pak Adi. Pak Adi biasa tahu, biasa mendengar ya, ada materi yang hot, ada soal-soal yang hot. Apa sih itu? Pertanyaan yang sudah masuk ke ranah menganalisis, kemudian evaluasi dan mengkreat atau membuat, ya, itu hot, ya. Sedangkan kalau yang lot itu lebih kepada hanya menghafal. Enggak, saya enggak tanya lot. Saya enggak tanya lot, Pak. Ya, siap. Itu yang sudah masuk ke ranah menganalisis, mengevaluasi dan membuat. Ya, sekarang kalau materi yang hot itu yang bagaimana? Materi yang sudah harus artinya dia mampu menguraikan, ya, dari informasi yang sudah dia dapatkan, dia mampu menguraikan bahkan bisa memecahkan masalah. Ya, oke. Kalau menurut Bapak, apakah soal yang hot sama dengan soal yang susah, yang sulit? Itu satu bagian. Yang susah bagian dari hot, tapi tidak setiap yang susah itu adalah hot. Kenapa? Karena hot itu tidak hanya kaitannya dengan soal, ya, tetapi kaitan dengan pemikiran yang lebih luas lagi. Jadi dia mampu menguraikan, menyusun sampai akhirnya bisa membuat, sampai akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, karena apa? Karena walaupun misalnya itu soal-soal ada di ranah C1 atau C2 ya, bisa saja siswa tidak bisa mengerjakan ya. Atau mungkin itu soal di ranah C4 misalnya, bisa saja siswa bisa mengerjakan. Itu kan tergantung dari kata kerja yang digunakan. Ya kan? Ya, jadi sulit itu bukan berarti hot. Hot itu bukan berarti sulit. Nah, hot ada sendiri ya. Begitu ya, Pak. Ya. Oke. Kemudian Pak, apakah materi yang sudah Pak Adi gunakan untuk proses pembelajaran itu sudah masuk dalam ranah yang hot? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Ya. Apa buktinya? Ya, karena di sini bisa Bapak gambarkan? Ya, karena kegiatan pembelajaran untuk kali ini di aksi yang kedua ini itu bagaimana siswa mampu menghasilkan tanaman yang bisa kuat, ya. Terutama yang untuk pembiakan vegetatif ini kan kendalanya atau masalahnya adalah apa ya? Mungkin lama kan, kalau dengan cara generatif itu lama, tapi dengan pembuatan ini, pembuatan ini kan lebih cepat, satu itu. Kemudian yang kedua, walaupun berikutnya ada masalah, ini permasalahan hasil tanaman pembiakan vegetatif itu biasanya akarnya lebih rapuh, ya, lebih mudah roboh. Makanya mungkin bagaimana siswa ini mampu selain menghasilkan tanaman dalam waktu yang lebih cepat juga dengan tanaman yang kuat. Ya. Tidak cuma sekedar mengetahui ya, tidak cuma sekedar memahami bagaimana melakukan perbanyakan ya Pak ya, contohnya ya. Tapi sudah
ke menghasilkan. Nah, kalau apa namanya rencana aksi Bapak itu bagian mana yang menunjukkan hotnya itu? Di bagian mana di rencana aksi Bapak? Di bagian kegiatan, Bu. Yang mana? Banyak kegiatan. Ya itu yang pertama di pertemuan kedua, aksi kedua itu di mana dia menghasilkan. Jadi di keterampilannya menghasilkan. Kemudian kalau di pengetahuan dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di Nah, ada instrumen di penilaian. sintaknya itu kan? Ya betul di sintaknya. Ya, kan tergambar di situ. Misalnya kegiatan intinya apa? Apakah tadi apa dibilang perbanyakan ya? Karena dari sintaks semua itu terlihat tergambar. Nah, mungkin di materinya. Materi kan mungkin dari bahan ajarnya saja, tetapi implementasi yang jelasnya itu apa di RPP ya di sintaknya kan? Kan sudah jelas langkah-langkahnya memang ada di situ. Ya. Begitu Pak ya? Ya, oke. Saya yang jawab itu kalau begitu Pak Adi, bukan Pak Adi yang jawab. Oke, berikutnya. Sekarang mengenai literasi Pak Adi. Bagaimana Pak Adi tahu bahwa peserta didik Pak Adi itu memiliki literasi dan numerasi yang baik? Kalau misalnya peserta didik Pak Adi kemampuan literasi dan numerasinya kurang bagus atau rendah, kira-kira apa yang harus Pak Adi lakukan untuk mengembangkan itu? Untuk menumbuh kembangkan kemauan untuk berliterasi dan numerasi peserta didik Pak Adi. Untuk mengembangkannya adalah mungkin tidak ada cara lain yakni selalu melakukan latihan dan pembiasaan, Bu. Latihan dan pembiasaan karena itu mungkin yang saya pikirkan adalah cara yang bisa menyelesaikan ya, Iya, permasalahan. yang pembiasaan yang macam apa gitu loh, maksudnya dijelaskan itu loh Pak. Ya artinya sering latihan dan sering membaca, Bu. Jadi kalau untuk yang literasi ini kan kaitannya dengan pemahaman, berarti harus sering membaca dan melihat. Nah, kalau di kegiatan pembelajarannya Pak Adi itu dalam bentuk apa? Disintak juga di awal, ada di sintak, kemudian di awal itu mereka melakukan. Iya, maksudnya kegiatannya apa, bagaimana gitu loh. Kalau yang seperti pada saat pre-teaching kan ada beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelum melakukan pembelajaran memberikan kesempatan di awal peserta didik untuk membaca 5 menit misalnya. Toh. Nah, sekarang saya tanya di kegiatannya Pak Adi itu implementasi menumbuh kembangkan literasi itu apa? Bagaimana? Ya kalau di sintak saya itu di. Pak Adi tidak pernah berikan tugas. Pak Ya, Adi tidak pernah berikan tugas. selalu, Bu, ada tugas. Selalu ada Nah, tugas. apa tugasnya di situ Pak Adi suruhkan ke siswanya? Ya, ada yang berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga ada yang harus dikerjakan. Nah, yang dikerjakan bagaimana? Yang dikerjakan ya sesuai dengan, kalau yang dikerjakan berarti nanti kan ada yang harus Ya, begitu Pak ya. Eh, dengan cara Pak Adi memberikan tugas yang berhubungan dengan literasi, misalnya peserta didik disuruh mencari ya sumber, kan mau tidak mau mereka membaca. Begitu Pak Adi. Kalau jawab yang langsung cak begitu loh, jangan mengambang-mengambang. Pusing saya, gemes tahu nggak? Mohon maaf, bukan bermaksud itu. Oke. Selain mengenai kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, Pak Adi juga harus menerapkan pada proses pembelajarannya adalah berbasis TIPEK ya. Ya, apa sih itu? Itu teknologi dan informasi, Bu, berkaitan dengan kemajuan ya. Ya, apa itu? Berarti dengan video, dengan adanya apa? eh, Kan di situ ada beberapa komponen di dalam TIPEK itu. Ada perpaduan ya, ya, mulai dari apa? AI, IP, Perpaduan dari apa? paduan dari yang virtual ya, yang berbau digital ya. Ini Pak Adi ini loh.
Apa sih singkatan TIPEK itu? Iptek, ilmu pengetahuan Apa? dan ilmu pengetahuan T-nya dan apa? teknologi. Ya, teknologi. Berarti perpaduan dari teknologi. Terus apa lagi? Ilmunya, Iya, komunikasinya. Ya, apa itu? ya, Pedagogi. Toh? ya. Betul. Terus apa Komunikasi, lagi? komunikasi, kolaborasi. Komunikasi. Konten pengetahuan. Aduh, ini Pak Adi toh, masa saya yang jawab terus kalau begitu? Itu kesingkatan dari apa? Oh, TPACK itu. APTACK, ya. Iya, apa? Yaitu Jangan pedagogik, menit. ya, ya, siap, siap. Pedagogik, teknologi, and content knowledge. Sekarang jelaskan itu. Jadi TIPEK itu perpaduan dari 3 hal itu kan. Nah, sekarang apa yang bisa Pak Adi terapkan dari proses pembelajaran Bapak dengan berbasis TIPEK itu? Ya Bapak uraikan, teknologinya bagaimana, konten knowledge-nya bagaimana, begitu dong Pak. Oh, siap. Silakan. Baik, kalau yang content knowledge saya mulai dari yang belakang dulu Bu ya, yaitu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah ya. Kemudian kalau yang teknologinya, ya mereka bagaimana melibatkan atau mencari internet atau informasi melalui internet, ataupun juga ada proses pembuatan video misalkan salah satunya. Karena pada saat pembuatan pencakapan atau pembiakan buatan salah satunya cangkok, yaitu dengan proses pembuatan video. Kemudian pedagogiknya yaitu di situ ada proses pembelajaran ya, diskusi, mencari informasi ya. Itu Bu. Untuk pedagogiknya ya mereka belajar sama-sama. Informasi kan bisa tadi dengan di teknologi. Kalau di teknologi itu Ini jaringannya Pak Adi tidak kalau bagus jadi. Bu gimana? Sudah bagus? Kalau misalnya seperti metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ya, terus penilaian kelas, pengelolaan kelas, itu masuk di mana itu? Itu masuk di pedagogik Bu. Pedagogi, itu yang dimaksud Pak, ya. Bukan mencari jaringan internet, literatur internet. Aduh, Pak Adi. Oke, saya kira cukup itu dari saya ya. Ya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Ibu Dian, dan Selamat terima ya. kasih dari Indra. Pak Adi boleh ya silakan di stop dulu rekodnya baru boleh leave dari ruangan. Ya, terima kasih banyak Ibu Dian dan Ibu Indrayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.